atau seperti apa? Jadi kalau kuasa yang diberikan oleh Agus, semua tidak ada yang berubah. Laporan kepolisian tetap jalan, gugatan tetap jalan. Saya kasih tahu bahwa gugatan itu sudah didaftarkan kemarin. Jadi sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Nomor SPP-nya belum keluar, kemungkinan keluar minggu depan. Ya di situ. Dimana kita menggugat Novi dan Yayasan dan Kementerian Sosial itu tetap berjalan. Itu kan memang saya dikasih kuasa untuk itu. Dan saya harus profesional. Selama kuasa saya belum dicabut sama Agus, saya akan dampingi dia sampai akhir proses hukum ini situ. Tapi kalau suatu saat Agus bisa dijelaskan kenapa kemarin tiba-tiba mau mencabut laporan terhadap Novi? Apakah ada sebelumnya sudah ada pertemuan dengan beliau gitu atau seperti apa? Nggak ada sih, sampai sekarang saya belum pernah ketemu Novi, dan sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu kuasa hukumnya. Ya, baik Pak Herwanto, Pak Riki Sitohang, atau Jos Elkel, itu saya nggak pernah ketemu mereka gitu loh. Yang waktu di acara TV One aja tuh kalau nggak salah, sekali di situ. Nah sejak itu udah nggak pernah ketemu lagi. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Ya, maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh, karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada, justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja, karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Pak Alvin, apakah salah satu bentuk alasan mencabut laporan itu karena mungkin bisa dikatakan laporan dari Pak Alvin sendiri apakah memang lemah atau seperti apa gitu? Nggak ada sih kalau dibilang lemah, karena saya bikin LP kan udah tuh kemarin di Polda Metro kan, kalian lihat bukti laporan polisinya ada. Berarti kalau udah ada bukti laporan polisi, berarti kan udah diterima LP-nya. Nah, polisi itu nggak mungkin terima laporan polisi tanpa ada bukti awal. Itu yang harus diketahui. Jadi bukti awal udah ada, tinggal nanti polisi melakukan penyidikan. Ya, baik itu saksi ahli mereka, atau saksi fakta mereka, atau bukti surat, supaya itu bisa naik gitu loh, ya, ke penyidikan. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Justru yang saya bilang, saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, ya nama macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati, itu ditusuk kukunya. Jadi saya berpikir gitu loh, udahlah buat apa saya nyalakain orang di situ kan, saya cabut aja. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh ya, seperti 266 memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Itu 7 tahun pidananya. Beda sama pencemaran nama baik dan fitnah. Kan dia laporin saya pencemaran nama baik dan fitnah, saya juga laporin dia pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman pidananya kecil, paling 1-2 tahun situ. Dan biasanya nggak ditahan, kayak Rasman tuh. Rasman kan dilaporin sama Hotman kan, tapi sampai sekarang nggak ditahan tuh, karena memang nggak ada penahanan di situ. Ya jadi saya pikir ngapain juga lah di situ kan.
dia laporin saya juga, dia nggak bisa nahan saya. Situ udah saya hadapin aja, saya pikir. Pak Alvin, tapi semenjak dari kasusnya Novi itu kan, mohon maaf ya sebelumnya, banyak sekali serangan dari netizen ya, entah itu komentar dan segala macam, bukan dari Pak Alvin aja ataupun menyerang juga keluarga Pak Alvin sendiri gitu. Apakah itu menjadi salah satu alasannya juga gitu Pak Alvin sehingga mau mencabut laporan atau memang? Oh enggak sih, enggak ada ke situ. Jadi sampai sekarang pun saya lihat ya, netizen-netizen, buzzer-buzzer Novi masih ngatain saya, termasuk Hotman selalu si gigi kuning gitu kan. Bagi saya biasa aja gitu loh. Maksudnya gini loh, kalau saya nanganin klien ini kan mestinya peperangan tuh antara Agus sama Novi kan, gitu loh lah. Kenapa mesti lawyer tuh ikut-ikutan saring ngelapor? Itu menurut saya sih ya sudah salah langkah gitu loh. Makanya saya ngelihat ngapain nih, pertama Novi laporin saya, terus kedua Pak Herwanto laporin saya. Saya berpikir loh, kok ini Agus lawan Novi, jadi saya lawan Pak Herwanto di situ kan. Saya lawan Novi. Menurut saya saya berpikir lagi gitu, nggak etis gitu loh, maksudnya nggak etis. Kalau secara pidana nggak masalah ya, tapi secara etika pribadi saya pikir-pikir udahlah, saya cabut aja gitu loh. Karena kenapa? Yang seperti saya bilang tadi gitu loh, mau ngapain sih laporan dia terhadap saya nggak ada cakarnya, ya kan? Ya udah, saya cabut laporan saya, nanti dia biar proses laporan dia nggak jalan, udah selesai gitu loh. Tinggal Novi berhadapan sama Agus. Jadi saya cabut laporan saya bukan berarti Agus cabut laporan Agus loh. Jadi jangan disalahartikan. Agus ada ngelaporin Novi, ada laporin asam lambung, dan ada laporin Yolo ini. Nah itu 3 tetap jalan. Dan saya tetap membantu Agus untuk pendampingan di situ ya. Jadi bukan berarti saya cabut terus Agus jadi cabut, tidak. Saya hanya mencabut yang pribadi saya. Jadi saya nggak mau pribadi saya ini ikut-ikutan masalah konfliknya mereka, di situ aja. Alvin, mengingat soal dari postingan Alvin sendiri di media sosial itu kan banyak sekali beberapa netizen yang mendukung tentang langkah Pak Alvin ini untuk mencabut laporan gitu. Artinya banyak yang berkomentar positif juga sekarang ini gitu. Mungkin seperti apa? Ya memang kalau menurut saya itu hal yang baik untuk dilakukan ya. Maksudnya gini loh, kita bukan hanya kita respect sama teman, tapi kadang sama lawan pun kita harus naruh rasa hormat gitu loh. Jadi saya pikir apalagi terhadap Pak Herwanto ya. Pak Herwanto kemarin itu juga press conference, dia bilang dia memaklumi tindakan saya. Di situ saya melihat gitu loh, ini orang hatinya besar juga kan. Saya mikir ya udahlah, ngapain sih saya persulit dia? Ngapain sih saya persulit kliennya? Ya kan, maksudnya secara pribadi ya. Jadi saya pikir udahlah, saya cabut aja sekalian buat hadiah tahun baru. Karena saya lihat si Novi ini udah mulai depresi, udah mulai stres lah, nangis-nangis. Dia baru sadar gimana Densu dan Pablo itu bicara di belakangnya dia gitu kan. Pasti itu ancaman besar lah. Dan juga saya tahu ada beberapa lawyer lain yang mau laporin si Novi di situ, dan itu di luar kontrol saya ya. Jadi ada masalah Alphard di situ, ada masalah KTP palsu. Jadi data yang saya dapat ini bukan data dari saya. Jadi data KTP itu saya diberikan oleh si orang yang merasa ditipu dalam kasus Alphard. Jadi ketika kasus Alphard kan si Novi itu kasih KTP-nya di situ. Nah itulah saya dapat dari yang bersangkutan. Jadi kalau dibilang illegal access, nggak ada illegal access karena diberikan kepada saya di situ. Dan waktu itu dia minta tolong saya untuk ambil kasusnya. Saya bilang secara verbal oke deh, boleh saya bantu di situ kan. Nah jadi disitulah dia berikan dokumen-dokumen ke saya. Alvin sedikit mempertegas, berarti artinya laporan dari Alvin sendiri memang dicabut, tapi pun misalnya nanti Novi tetap melanjutkan laporannya, Alvin tetap masih harus menghadapi gitu ya? Maksudnya? Saya hadapin dong, proses hukumnya kita hadapin dong. Kenapa mesti kita kabur atau apa kan? Apalagi cuma pencemaran nama baik gitu loh. Kecuali ya korupsi 300 triliun, nah takut deh saya di situ kan. Atau pembunuhan kan bisa 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup.
Nah itu kita serem dah. Ya kalau cuma pencemaran nama baik, ya kan Haris Azhar bebas, si Rasman nggak ditahan, banyak lah di situ kasus-kasusnya. Kecuali kasus yang agak beratan dikit, yang ancamannya 7 tahun ke atas, nah itu baru. ITE kan ada yang 7 tahun ke atas. Tapi kalau pencemaran nama baik itu cuma ancamannya 4 tahun terus direvisi jadi 2 tahun. Ya jadi menurut saya itu masuknya di piring juga sih. Selain dari Novi juga kan Ko Alvin mencabut laporan kepada kuasa hukumnya Herwanto ya, itu juga. Mungkin alasannya juga kenapa, apakah sama atau seperti apa? Sama sih kalau saya melihat peperangan ini bukan peperangan saya sama lawyer gitu loh. Saya nggak ada masalah pribadi sama Pak Herwanto di situ. Nah mungkin awal-awalnya kan beliau tersinggung sama saya. Nah tapi dia tersinggung sama perkataan saya ketika saya melihat dia berkata duluan gitu loh. Jadi waktu itu saya lihat di Intens itu dia ada kayak, saya nggak takut sama Alvin Lim, saya nggak ini. Padahal saya nggak pernah nakut-nakutin dia gitu loh. Saya sempat kesel sih di situ kan. Saya pikir ini orang kok gitu. Ya udah dia ngomongnya keras, kasar. Saya ngomong lebih kasar lagi gitu. Saya ini tipe orang kalau gimana ya? Kalau orang itu ngegas, saya lebih gas lagi gitu loh. Tapi kalau orang itu ngomongnya baik-baik, ya kan? Saya juga nggak mau keras sama dia, ngapain gitu loh. Orangnya baik-baik kok, di situ kan. Jadi ketika dia lapor, saya lapor. Saya kebawa emosi lah. Saya rasa saya sama Pak Herwanto itu dalam hal itu kebawa emosi gitu. Dan hal yang sama terhadap si Novi. Jadi saya pribadi merasa kebawa emosi gitu kan. Anak saya dibully, saya dibully body shaming di situ kan. Ya, saya pikir dong, lu kayak begitu, gua kasih pelajaran sekalian, saya bikin laporan polisi. Banyak netizen bilang laporan polisinya belum diterima, ditolak Polda. Salah itu. Kalau laporan polisi ditolak nggak mungkin ada STPL-nya, Mas. Waktu di Polda kan teman-teman semua media lihat kan, saya masukin 2 STPL di situ kan, berarti itu laporan polisinya sudah diterima di situ. Nah kalau laporan polisi sudah diterima, kita harus bikin ke sana surat pencabutan, karena udah masuk dalam registernya mereka. Beda sama kalau ditolak. Kalau ditolak saya nggak perlu bikin surat pencabutan, orang ditolak kok situ. Jadi kenyataannya bukan ditolak, tapi sudah masuk, sudah diterima, saya yang cabut situ. Tapi sejauh ini mungkin dari Pak Alvin sendiri atau sudah berusaha untuk menghubungi Herwanto gitu terkait ini? Enggak sih. Enggak ada. Saya let it flow aja. Jadi baik terhadap Novi maupun terhadap Pak Herwanto, seperti yang saya bilang di video saya mencabut tanpa syarat. Jadi kalau mereka berdua masih mau lanjut ya nggak apa-apa di situ kan. Itu kan hak hukum mereka di situ ya. Jadi saya nggak akan mengemis-ngemis kepada mereka, ya saya hadapin aja. Kalau memang saya terbukti bersalah ya saya jalanin proses. Tapi kalau hukum polisi pengadilan bilang nggak bersalah, ya kan mereka mau gimana juga percuma. Jadi sesuai opini saya, pendapat saya dan keyakinan saya itu nggak akan naik di situ. Tapi ya bolehlah mereka berpendapat berbeda. Jadi lebih saya cabut itu adalah walaupun mereka nggak minta maaf sama saya, ya kan saya anggap saya udah maafin mereka. Gitu. Karena saya kan beraksi seperti itu ada kekesalan dong dalam hati saya dong. Nggak mungkin saya laporin orang ke polisi itu tanpa sebab. Ada sebabnya. Saya pikir udah tahun baru, ngapain juga saya nyimpan dendam sama orang, kekesalan sama orang. Udahlah, saya pikir saya maafkan aja gitu loh. Itu aja sih. Tapi mungkin dari pihak Pak Herwanto ini kan masih tetap melanjutkan apa-apa. Seperti apa nih? Nggak masalah, karena memang seperti yang saya bilang, saya cabut itu tanpa syarat. Nggak apa-apa kalau memang menurut beliau itu yang terbaik dilakukan, saya nggak akan maksa di situ. Dan saya juga nggak pernah bilang sama beliau, tolong dong dicabut, nggak ada, sekalipun nggak ada di situ. Ya, itu terserah dari dia, kan dia punya laporan. Dia mau cabut silakan, dia merasa itu nggak sesuai, ya lanjutin aja nggak apa-apa. Kalau mungkin kalau untuk kasus kisruh donasinya Agus sendiri mungkin seperti apa update-nya gitu? Apakah memang dari Ko Alvin juga masih mau tetap memperjuangkan untuk hak-haknya Agus, hak donasi yang memang iya dong. punya Agus atau seperti apa? Jadi kalau kuasa yang diberikan oleh Agus, semua tidak ada yang berubah. Laporan kepolisian tetap jalan, gugatan tetap jalan. Saya kasih tahu bahwa gugatan itu sudah didaftarkan kemarin. Jadi sudah didaftarkan di pengadilan negeri.
nomor SPP-nya belum keluar, kemungkinan keluar minggu depan. Ya di situ, dimana kita menggugat Novi dan Yayasan dan Kementerian Sosial itu tetap berjalan. Itu kan memang saya dikasih kuasa untuk itu, dan saya harus profesional. Selama kuasa saya belum dicabut sama Agus, saya akan dampingi dia sampai akhir proses hukum ini. Di situ. Tapi kalau suatu saat Agus cabut kuasa hukum saya, ya saya mau apa? Di situ. Saya kan nggak bisa kalau memang dicabut. Tapi selama ini nggak ada sih pembicara mau dicabut, bahkan mereka tetap minta saya untuk melanjutkan gugatan tersebut ya. Dan kalau saya dengar di situ gugatan donatur agak lemah ya. Kalau mereka lanjutkan pun sulit itu untuk diterima. Dan kalau kita lihat kondisi Novi ini bukan kondisi yang mereka senang-senang. Kenapa? Di dalam internal mereka pun ada perpecahan. Kita lihat sendiri terakhir Josh Elkel kan keluar tuh dari tim hukum kan. Jadi biarlah publik masyarakat melihat bagaimana seorang Brian mundur, bagaimana ini sekarang Josh Elkel mundur, bagaimana Firdaus itu mundur di situ kan. Jadi ya itulah biar lawyer-lawyer ini nanti suatu saat mereka sadar siapa sih yang mereka bantuin, siapa sih yang mereka bela ini, apakah yang mereka bela ini benar seperti pendapat mereka bahwa dia adalah seorang malaikat, atau memang orang-orang biasa sama seperti kita yang bisa melakukan kesalahan. Itu aja. Untuk pengobatannya Agus sendiri mungkin saat ini seperti apa? Apa masih menjalani pengobatan gitu atau seperti apa? Pengobatan kalau yang di Indonesia masih. Saya rencana mau kirim anak buah saya minggu depan dampingin Agus ke Singapura. Di situ. Jadi nanti